Ustadz, apa maksud tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Apa maksud dari tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah? Apa maksudnya? Tujuan hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Pertanyaan ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Sahabat Anida TV rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ini sangat luar biasa karena mengingatkan kita betapa kita ditempatkan di salah satu tempat yang namanya bumi. Ada tempat katanya namanya planet ini, bintang ini dan yang lainnya. Nah, kita ditempatkan di bumi. Tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah. Maksudnya adalah di dalam kita menjalani hidup ini jangan sampai keluar dari rel penghambaan. Sekarang sisi waktu, gunakan waktu tersebut atau waktu-waktu yang kita punya untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, jangan mendatangkan murka Allah. Terkait harta, kita raih dan kita belanjakan di dalam hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, jangan murka Allah. Terkait posisi, sebagai suami, ketentuan Allah, kewajibannya apa? Sebagai istri, ketentuan Allah, kewajibannya apa? Sebagai anak juga demikian. Jadi intinya, apapun yang meliputi kita di dunia ini, tenaga, waktu, pikiran, harta, posisi, dan yang lainnya, semuanya kita kondisikan di dalam penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, saya mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang menggiurkan, tetapi sistemnya ribawi. Ambil apa enggak ya? Jawabannya tidak. Kalau kita mengatakan tidak, karena kita menyadari betul saya hamba Allah, Allah menetapkan riba itu haram, maka saya tidak ambil. Ini namanya menghambakan diri. Tapi kalau misal ambil, gaji gede, enak, tapi Anda lepas dari penghambaan kepada Allah, karena Allah menyatakan haram, kok Anda melawan, berarti Anda tidak menunjukkan penghambaan. Sekarang terkait apa? Terkait posisi sebagai istri. Suaminya yang diketahui mampu secara harta dan mampu secara adil, mau melangkah untuk mendapatkan istri yang kedua, tapi istri menghalang-halangi. Dia lepas penghambaannya kepada Allah. Karena syarat Allah menyatakan hukum asal menikah adalah 4. Poligami maksudnya. Hukum asal menikah adalah poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang baik-baik, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tidak mampu baru 1 atau budak yang kamu miliki. Jadi 1 itu pilihan terakhir. Pilihan awal poligami. Nah, ketika diketahui inilah perintah tentang nikah, inilah syarat tentang nikah, suami mau melangkah, istri menghalang-halangi, melawan ayat. Nah, lepas penghambaan. Nah, dan kita mengetahui penghambaan kita kepada Allah tentunya tidak satu level. Penghambaan kita kepada Allah berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Maka itulah balasannya, surga bertingkat-tingkat. Kurang lebih demikian Abu Fatihah. Allahu a'lam. Baik Ustaz, berarti saya sedikit tanya Ustaz, berarti dalam hal ini yang namanya ibadah itu hampir seluruh waktu kita sebenarnya bisa bernilai ibadah. Oh ya jelas.
Bicara tentang definisi ibadah, Ya. orang itu kadang-kadang sempit memandangnya, dibatasi pada pengertian sholat, puasa, haji, Haji, itikaf, sedekah, zakat, baca Quran. Jadi kelihatannya itu saja. Oh tidak. Tapi apapun yang kita perjuangkan di dalam rangka mengharapkan ridho Allah, itu mendatangkan pahala. Dan itu tujuan kita diciptakan. Ya. Tujuan kita diciptakan. Kembali kepada contoh tadi. Ya. Seorang istri, wah suamiku mau melangkah poligami. Gimana ya? Saya pengen menjadi hamba yang sebaik-baiknya. Monggo mas, semoga diberkahi ya mas ya. Dapat pahala karena menghambakan diri kepada Allah. Itu sholat apa puasa? Tidak. Tapi kenyamanan, kepelongan. Apa kepelongan? Kok kepelongan ya? Kelegoan terhadap syariat. Legowo terhadap, itulah syarat. Sudah. Mau bantah-bantah, nantang-nantang, malah menunjukkan penentangan. Padahal kita adalah hamba Allah. Nah, jadi bukan sholat, puasa, zakat saja. Kemudian kampung ditimpa paceklik. Wah, kalau tahun depan kena bukan paceklik ya nggak panen gitu ya. Paceklik khawatirnya kok kelihatannya kayak seru besar gitu ya. Ya nggak panen gitu aja. Tahun ini nggak panen. Wah, kalau tahun depan nggak panen lagi gimana ya? Wah, ini kata orang gara-garanya bawa rakso ngamuk ini, penjaga kampung ngamuk. Yuk beri sesajen. Sekarang pilihan kita. Kita hamba Allah atau bukan? Kalau kita hamba Allah, oh enggak, itu perkara yang Allah murka, itu kesyirikan. Berarti kita kokoh sebagai hamba Allah. Ini sholat apa puasa apa zakat apa haji? Enggak, masalah keyakinan. Masalah batin berarti. Masalah batin. Nah, ini kita kasih gambaran-gambaran betapa penghambaan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah tidak sebatas ritual ibadah yang dengan tindakan-tindakan verbal di sholat, puasa, zakat, enggak itu. Tetapi luas maknanya. Demikian. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian